Oke, cek. Katanya kartu merah setelah dicek VAR. Kok ditangguhkan? Ada andi dari Trump ya? Aduh, selamat datang by Channel Stega. Dilanjutkan. Nah, sini saya bakal bahas review dulu ya untuk Shanghai Ipri dan British Grand Prix untuk Formula One, oke? Untuk FIFA World Cup nanti saya gabungan review Round of 32 dan Round of 16, oke? Karena memang pengennya sih bikin tetap bisa, cuman kayak ngerasa bahwa kayak tanggung nih. Udah saya bikin sekalian gabungan 32 dan 16 nih, babak 30 dan 16 besar gitu, oke? Oke, kita mulai dari Formula E dulu, dimana balapan pertama berhasil dimenangkan sama Pascal Wehrlein, disusul Antonio Felix da Costa, Jake Dennis, Felipe Dragovic, Nick de Vries, John Eric Van, Joel Eriksson, Mitch Evans, Gunther Muller, and top 10. Lalu ada Zane Maloney dan Tictum Oliver Rowland, P. Marty Mortara, Bernard Buemi, Di Grassi, Nick Cassidy, dan Norman Nato. Oke. Jujur, kalau jujur saya tidak terlalu nonton full match ini, oke. Tapi I will say one thing, oke, balapan kali ini. Ini harusnya diajak makan jam 2 dan 2 siang kalau di WIB, di sana jam 3 waktu setempat. Tapi karena memang ada badai di situ, dimajuin 3 jam, oke. Cuman pas balapan berlangsung hujan gitu, oke. Dan it's a pit boost ya pastinya. So for me nothing much happened sih though, karena memang this dry to wet race, apalagi ada pit boost juga yang memang ditambah juga saya juga tidak terlalu nonton ini, oke, karena memang ada urusan di luar. Ya sayang banget sih itu suatu, but it's not good. Tapi ini ya, it's a much needed win to Wehrlein untuk ya to get back in the title chase gitu. Oke. Chapeau itu give round of applause untuk Da Costa yang berhasil naik podium, posisi 2 untuknya Savage was been lost 19 poin. Oke, untuk Da Costa karena dapat poin pas lap. Sedangkan Wehrlein dapat poin dari pole position, 3 poin tambahan. Itu sangat pengaruh banget untuk klasemen nanti, oke. Evans, yang saya tahu tuh ya, Evans gak ada pace sama sekali. Gak ada pace sama sekali gitu, oke. Gak ada pace sama sekali di balapan kali ini. Ditahan terus, by the way, itu, oke. Di belakang. Oke, ini saya terlalu nonton balapan pertama. Balapan kedua yang paling saya ngikutin itu, di mana Lucas Di Grassi, pembalap umur 41 tahun yang mau pensiun di akhir musim nanti, berhasil menang untuk Lola Yamaha Up Formula E Team. His first win since 2022. The team's first win since 2021 yang pas itu adalah Audi. Ini Lola Yamaha first win overall, okay. So this is a massive achievement untuk Lola Yamaha Up. Ini sosok John Raven yang akhirnya naik podium setelah mengalami musim yang sangat berat di Citroen. Posisi 2 adalah Joel Eriksson yang akhirnya pecah telur dalam puasa podiumnya, oke. Lalu disusul Pascal Wehrlein yang ngambil dari puncak klasemen, Buemi, Dragovic yang start dari pole, Nico Muller, Roland, Bernard Gunther, your top 10, ada Dan Tictum yang turun satu posisi karena leaving the track ending in advantage, Pepe Marty, Jake Dennis, Da Costa, Cassidy, Mortara, Nato De Vries, satu DNF, Zane Maloney yang masa teknis dan stop di start finish track, dan Mitch Evans DNS karena masalah DC komponen yang ada, ya, bahkan disediakan oleh penyelenggara itu sendiri, oke. Oh ya, baru tambahan untuk race 1, Mortara juga kena 5 second time penalty untuk race 1 karena causing collision with Vern. Oke. Dibandingin race 2,
dibanding race 1. Race 2 jauh lebih chaotic. Oke. Karena apa? 1. Peloton. Kedua, balapan diawali dengan di belakang safety car. Oke. Ketiga, lebih peloton. Artinya pembalap ketiga tuh udah terlalu peloton amat sih. Gitu karena hujan. Ya, pembalap lebih berhati-hati untuk jaga tuh biar tetap finish gitu. Oke. And the way I see it though, soal balapan ini, oke. Ini tergantung soal seberapa banyak energi yang pembalap hemat. Oke. Nah, ini berhasil dimanfaatkan oleh 3 pembalap yang ada di podium itu, oke. Di Grassi, Vergne, dan Ericsson. Oke. Awalnya treknya basah, oke. Awalnya treknya basah. Tapi lama masih nyanya balapan, itu mengering, aspalnya ngering. Sehingga apa? Pembalap yang aktifkan attack mode di akhir balapan, itu dapat keuntungan yang sangat masif. Dimana mereka bisa ngebut tancap gas dengan attack mode di akhir balapan. Yang memanfaatkan itu siapa? Di Grassi. Itu. Nah, by the way, di Grassi sebenarnya masih ada sisa attack mode, cuman tidak berlaku lagi aturannya. Harus habisin semua attack mode, misalkan 8 menit harus habisin semua 8, itu tidak berlaku lagi. Di back to Gen 2 era. Dan di Grassi mempertahankan investigasi. Walaupun ada investigasi juga di Grassi, Vergne dan Verline, di mana soal insiden yellow flag, double wave yellow. Tapi setelah cek di atas cuma dikasih warning, ya aman gitu. Oke. Tuh. Itu Jaguar Tough Tide, tapi ini ya great weekend for Lola Yamaha, Porsche, Vision Seat, pokoknya up and down lah gitu. Tapi untuk Jaguar ya, it's a day to forget. Karena considering mereka mimpin klasemen tim dan balap untuk Mitch Evans, it's not a good day for them. Karena Evans yang ngalami nasib sial banget, considering ini bukan kesalahan dia, tapi dia harus DNS karena masalah teknis, sehingga dia harus merelakan posisi dia sebagai pemuncak klasemen. Oke. Untuk klasemennya, Pascal Wehrlein dengan mengisi 40 poin untuk weekend di Shanghai, mimpin klasemen 9 poin di atas Mitch Evans yang memang gak ada beruntungnya di weekend kali ini. Roland sulit tapi bisa naik posisi 3 klasemen, selain nyusul Da Costa yang mampu bangkit. Lalu ada Dennis yang posisi 5, stay P5 kok salah. Lalu ada Mortara yang ngalami masa weekend yang sangat sulit. Oke. Ini season Muller. Oke, weekend Buemi Cassidy yang makin berat untuk jadi juara Formula musim ini. Dick De Vries, Djokovic yang lumayan solid, yang sangat solid. Per Marti tough weekend. Gerald Ericsson yang sweet end to the weekend. Nah, podium bagi Van dan De Grassi. Disusul take 16, Barnard, Gunther, Nato, and Maloney. Oke. Di Pascal Wehrlein, Mitch Evans, Roland, Da Costa, Dennis, Mortara, Muller, Buemi, Cassidy, The Vries top 10. Oke. Untuk timnya, Jaguar masih mimpin klasemen, tapi selisih mereka dengan Porsche itu adalah 6 poin. Pos 3 ada Andretti, Mahindra 4, 5 Envision, 6 Nissan, 7 Citroen, 8 Cupra Kiro, 10 Penske, 9 dan Lola Yamaha, walaupun menang masih di posisi 10 atau juru kunci klasemen. Oke. Lalu untuk manufaktur ada Porsche, Jaguar mimpin 50 poin di atas Jaguar. Lalu ada Stellantis, Mahindra, Nissan sang rebutan posisi 3 klasemen. Lalu Yamaha di posisi 6. Oke. Dan dengan kemenangan Lola Yamaha kali ini membuat hanya ada satu tim yang belum mendapatkan podium sama sekali di Formula E musim ini, yaitu DS Penske. Things are not looking good, man, for DS Penske. Dapat poin, cuma dapat poinnya kecil poinnya.
Jujur expect more, terutama tuh Gunther. Expect more karena tahun lalu dia berhasil menang di sirkuit ini, di sirkuit Shanghai ini. Tapi balapan weekend kemarin, I'm not impressed gitu. Dia Penske overall gitu. Something needs to change di Penske. Okay, I want this team. Karena ini tim yang bisa bilang dulunya hebat, dulu musim pertama. Sebelum mereka pakai Power SD yang buat mereka jeblok. Dan mereka sempat bangkit dengan powertrain mereka sendiri gitu. Bisa bangkit dengan partnership dengan DS. Bangkit tuh sama Vern itu Disney. Tapi pas Vern dilepas ke Citroen, tim ini jeblok. Tidak tahu kenapa, but semoga tim ini solid out gitu. Karena semoga balapan Tokyo nanti, balapan selanjutnya double header lagi di Tokyo, semoga dia Penske bisa naik podium, minimal Gunther atau Bernard lah, salah satu lah gitu. Dan balik jaga fakta untuk next IPRI di Tokyo adalah tidak seperti 2 musim sebelumnya yang diselenggarakan di siang. Tokyo IPRI kali ini diselenggarakan di malam hari. Oke, itu aja. Nah, kita bahas Formula One, di mana Formula One kali ini kita bahas sprint dulu, di mana Kimi Antonelli berhasil menang lalu Hamilton, disusul Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri, dan Liam Lawson. Dia berhasil menangkap dari Isaac Hadjar, semua finish, di mana Sergio Perez 10 second time penalty for causing a collision, Hülkenberg receive 5 second for leaving the track and gaining the advantage. Okay, Perez di 22, Hülkenberg 15. Okay, lalu ada Hadjar Lindblad top 10, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Oberman, Hülkenberg, Ocon, Carlos Sainz, Alex Albon, Cadillac, Bottas, Alonso, Stroll, Perez. Okay, di mana yang pole position di spin itu adalah Lewis Hamilton. Qualifying, Kimi Antonelli pole position dan dimenangkan oleh Charles Leclerc yang di depan, George Russell 2, Hamilton 3, Norris 4, Hadjar 5, Lawson 6, Lindblad 7. Great weekend for Racing Bull. Bortoleto dapat poin lagi. Again, finally another point for Audi. First time in since the opening round. Lalu ada 2 Alpine, Colapinto di depan Gasly, Oscar Piastri yang harus menjalani balapan yang sama yang lumayan mengecewakan di posisi 11. 2 Haas, Berman, Ocon, Perez 14, Kimi Antonelli yang sangat tidak beruntung, posisi 15, Bottas 16. Lalu Sainz yang kena penalti, penalti lap karena nyusul safety car. Disusul Alonso, Stroll, Verstappen, Albon, dan Hülkenberg. Verstappen, Albon, dan Hülkenberg itu DNF. Oke, memang balapannya dulu. Saya balapannya oke. Dimana Dovari start bagus di depan, disusul Antonelli dan Russell. Tuh. Nah, sebenarnya mulai seru di pada saat dimana Antonelli mulai nyari si Hamilton. Tuh. Tegang itu dimana, dan ditambah juga Russell head-to-head nih sama Verstappen dan Norris itu. Nah, tapi pada saat setelah first pit stop ya semua mulai ada main strategi dimana ya ada yang masih stay out, ada masih stop, ada masih stay out ini. Also, dan sampai Kimi Antonelli yang paling telat melakukan pit stopnya 30-an 31 nggak salah itu lumayan telat sih untuk soft itu, dan tetap bisa mempertahankan manajemen ban kayak gitu, itu luar biasa sih gitu. Nah, sebenarnya ada bencana menimpa Mercedes sebenarnya. Pertama Russell dengan slow puncture gitu, dia pit, lagi susul Kimi Antonelli. Kenapa? Karena brake covernya mengalami kerusakan sehingga menghalangi menghalangi airflow dari front wingnya, sehingga ya mau yang kerusakan front covernya, brake covernya itu harus dilepas gitu. Nah, karena masa teknis ini Antonelli sering kali ngelebar. Oke, di tengah mana ini sebelum love field itu. Dan sering kali dia ngambil extending track limits. Imbasnya dia kena 5 second time penalty for extending track limits gitu. Oke. Itu pada saat VSC. Sebelum VSC. Muncul Verstappen yang tiba-tiba
lintir di Stowe yang buat dia DNF. Dan katanya Verstappen DNF itu kan ngespin tuh kan, hilang traksi belakang imbas dari sayap belakang gitu. Dia lintir, spun, terus start di gravel, nyangkut di gravel, sehingga dia harus DNF gitu. Jadi kalau Pak mobil misalkan ada stuck di gravel ya susah, tidak bisa berlanjut karena sangkut sudah itu. Nah, di sini yang ada dua hal yang saya bingung. Satu, Ferrari ngapain pit stop Hamilton? Pasal lapnya tinggal dikit gitu. Sampai George Russell bisa manfaatin posisi 2 gitu. Ngambil alih posisi 2. Satu. Kedua, kenapa Kimi Antonelli tidak diminta to stop? Biar bisa survive 5 second itu. 5 second time penalty itu. Gitu. Agar biar bisa ada poin lah, minimalisir damage lah. Damage limitation. Itu yang saya nggak bisa mikir. Nah, ini dua. Satu lagi sebenarnya. Kenapa ada sinyal di mana safety car in this lap kok tiba-tiba redeploy lagi on the last lap? Jadinya apa? Anti-climax dong. Bapaknya jadi anti-climax dong. Dan saya dengar pada saat saya nonton itu, dengar banyak penonton yang sorak-sorak bahasa bapak itu ngebu sana sini gitu. Oke. Apakah mereka berhak tuh ngebu kayak gitu? Berhak dong. Karena ending balapan ini sangat anti climax. Jujur. Pada exciting nih, one lap shoot lap nih, tiba-tiba peng redeploy lagi nyata, like what the fuck. But yeah, it is what it is. Leclerc masih menang di depan Russell Hamilton. Ferrari 1-3 British 2-3, which is good. Oke. Untuk klasemennya, Kimi Antonelli masih mimpin klasemen dengan selisih 25 poin di depan Russell dengan selisih 32 poin, Lewis Hamilton di depan Leclerc, 2 McLaren, 2 Red Bull, selanjutnya 2 Mercedes, 3-4 Ferrari, 5-6 McLaren, lalu di depan Oscar Piastri, Verstappen 7, Hajar 8, lalu ada Pierre Gasly 9, Lawson 10, Alvin 15, naik ke 11 setelah meraih posisi 7 di balapan kemarin. Disusul Oliver Bowman keluar pintu yang turun 1 posisi, Bortoleto naik ke posisi 14. Disusul 2 Williams, Sainz dan Albon, Ocon 17, Alonso 18. Oke. Still same di bawah yang mencetak poin. Ada Hülkenberg, Bottas, Perez dan Stroll. Untuk konstruktor Mercedes dengan unggul 33 poin. Di depan di posisi 2 Ferrari dengan 295 poin, McLaren 179, Red Bull 128, disusul Alpine, Racing Bull, Haas, Williams, Audi, Aston Martin dan Cadillac. Oke. Ini saya bikin juga review singkat aja. Minggu ini ada MotoGP di GP Jerman, Sachsenring. Saya bikin prediksi singkat aja ya. Ini track Marc Marquez banget. Kenapa? It's anti-clockwise. Hampir semua tikungan ini adalah tikungan kiri, cuma ada 3 tikungan kanan. Oke. Dan specialty Marc Marquez di mana? Tikungan kiri. Jadi kalau misalkan Marquez menang, jangan kaget. Gitu. Di prediksi saya MotoGP kali ini adalah Marc Marquez yang menang. Oke. Aprilia terutama Bezzecchi perlu berbenah biar Bezzecchi bisa kembali dapat karir menjadi penantang untuk mengejar jadi juara dunia. Oke. Tapi apakah Martin di Gia Ogura Marquez bakal diem gitu aja? Tentu tidak dong. Pasti mereka pengen juara juga gitu. Oke. Moto2, I want to see more duo aspal dan duo intact, semoga mereka bisa bersaing. Dan I want to expect more dari Pramac antara Izan Guevara. Oke. Apakah mereka bisa pertahankan performanya seperti di Asen kemarin? Moto3 ya, I want to see ya gimana siapa yang bisa ngankiles dan gimana balapan Veda Ega Pratama nanti di sana. Oke. Semoga prediksi saya ya bisa bawa poin lah kita, like top 8, top 5 lah gitu. Oke.
Kita tunda dulu untuk review Sanya Ipri dan British Grand Prix kali ini. Oke, thank you banget nonton. Sekian, thank you banget dengerin. Thank you banget nonton. Jangan lupa like, share videonya, belum subscribe, jangan subscribe. Jangan lupa juga video lainnya, oke? I'll see you in next video and see ya.